الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين ورحمة الله على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberi nikmat taufik oleh Allah untuk memanfaatkan nikmat umur dan sehat afiat untuk memperbanyak ibadah, amal saleh dan ketaatan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki bersama-sama menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu-tamunya Allah untuk memperoleh jamuan Allah Subhanahu wa taala serta untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, menjemput pahala besar yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, dan nanti kita jumpai pada buku catatan amal kita di hari kiamat. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau,
kepada para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau dan orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu taala. Kitab yang di dalamnya dibahas tentang ancaman-ancaman atas pelaku dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan ketika mengetahui bahwa dosa itu adalah dosa besar dan ancamannya begitu berat, kita berupaya dan berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa tersebut. Dan kalau seandainya kita pernah melakukan satu di antara dosa-dosa besar, maka mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat dari dosa tersebut sebelum ajal kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita menyudahi atau mengakhiri pembahasan tentang dosa besar yang ke-21, yaitu dosa besar qadzaf atau melemparkan tuduhan kepada orang lain yang beragama Islam melakukan dosa zina. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-22. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. الكبيرة الثانية والعشرون الغلول من الغنيمة، وهي من بيت المال ومن الزكاة. قال الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين. وقال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan dosa besar yang ke-22 adalah dosa ghulul dari ghanimah. Ghulul maknanya secara umum adalah khianat, berbuat khianat. Adapun ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diambil dari harta orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau biasa disebut dengan kafir harbi. Ada dua harta rampasan yang bisa diambil dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang pertama di dalam bahasa Arab disebut dengan ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang diambil dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin setelah terjadinya peperangan. Jadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tersebut terjadi peperangan terlebih dahulu. Ketika orang-orang kafirnya dalam peperangan itu kalah, kemudian melarikan diri, harta-harta mereka yang mungkin mereka tinggalkan atau yang masih bisa untuk diambil oleh kaum muslimin dari mereka, itu disebut dengan ghanimah. Jadi harta rampasan perang yang diambil dari musuh setelah terjadi peperangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan al-fai'u. Al-fai'u, al-fai'u ini juga harta rampasan perang, akan tetapi harta tersebut diambil dari
orang-orang kafir sebelum terjadinya peperangan. Itu bedanya. Kalau ghanimah tadi setelah terjadinya peperangan antara orang kafir dan kaum muslimin. Adapun fai ini adalah harta rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin juga, tapi sebelum terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Nah, musannif rahimahullahu taala memasukkan ke dalam salah satu dosa besar yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini, yaitu dosa ghulul dari harta rampasan perang, dari harta ghanimah. Tadi kita sebutkan ghulul secara umum maknanya adalah berbuat khianat, tidak menunaikan amanah. Adapun penggunaannya lebih banyak digunakan sebagai perbuatan seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Jadi harta rampasan perang itu setelah selesai perang, kemudian ada harta rampasan yang diambil oleh setiap orang dari pasukan dari kaum muslimin itu mesti dikumpulkan terlebih dahulu. Biasanya Rasulullah SAW bila sudah selesai peperangan, kemudian setiap kaum muslimin yang ada dalam pasukan itu mengambil harta dari orang-orang kafir yang memerangi mereka tadi, Sayyidina Bilal itu disuruh oleh Nabi SAW untuk berseru, untuk menyeru supaya kaum muslimin yang di tangannya ada harta rampasan perang dikumpulkan untuk kemudian setelah itu dibagi secara adil oleh Rasulullah SAW kepada setiap kaum muslimin yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Jadi seperti itu cara pembagian ghanimah. Setelah diambil, dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibagi oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang ikut perang. Nah, ghulul ini walaupun maknanya secara umum tadi adalah berkhianat, tapi sering digunakan untuk penyebutan dosa mengambil dari harta rampasan perang sebelum harta itu dibagikan, sebelum ghanimah itu dibagikan. Jadi misalnya begini, contoh, terjadi peperangan, kemudian ada si A yang umpat perang. Setelah selesai peperangan, masing-masing dari anggota pasukan itu mengumpulkan harta dari musuh tadi. Si A menduan harta, si B menduan harta, si C menduan harta. Lalu si B, si C ini mengumpulkan hartanya untuk nanti dibagi oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata si A ini menyembunyikan dari harta rampasan perang tadi akan induaya akaya suranga, inya hukaya. Jadi bila hendakan ia mengumpulan harta teh, rencananya memang induaya akaya suranga tanpa dibagi terlebih dahulu. Itu disebut ghulul. Kebanyakannya penggunaan ghulul untuk yang semacam ini, yaitu mengambil harta ghanimah sebelum dibagi rata oleh Rasulullah SAW, atau menyembunyikan harta ghanimah dan tidak mau mengumpulkannya untuk dibagi oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, penggunaan kalimat ghulul yang banyak digunakan. Akan tetapi oleh Nabi SAW, ghulul ini juga dipergunakan untuk dosa lainnya selain mengambil dari harta rampasan perang sebelum dibagikan tadi. Di antara penggunaannya yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjemput zakat, atau bahasa amil zakat. Nang inyoho Nabi SAW menduan mara human uluh nang jadi wajib zakatam. Jadi kalau si zaman Nabi macam itu, Nabi tunjuk salah satu sahabatnya, kemudian diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat. Jadi ia tuntulak
si fulan misalnya maina binatang ternak are gikuan Rasulullah tulak marhete induan zakatah. Kemudian si fulan yang lain maina kebun kurma are misalnya dan sudah wajib zakat gikuan Rasulullah ingguang humaya induan zakatah. Ada andai fulan yang lain maina emas are atau perak are yang sudah wajib zakat gikuan Rasulullah ingguang humaya induan zakatah. Nah nang inugasan hi Nabi SAW tun araya amil zakat, dan ia atun kareh teh berhak untuk menerima zakat. Nah si amil ini ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW induayam dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Kemudian ketika dibawa kepada Nabi SAW untuk diserahkan harta zakat orang banyak tadi, nah ketika si amil ini menerima hadiah dari uluh nang ukaya menduan zakat tena, maka hadiah itu oleh Rasulullah SAW juga dianggap ghulul. Misalnya si A tulak menduan zakat, nah rupa ketika sambil menduan zakat tun ada salah seorang nang menyerahan zakata menengah hadiah akan si A te, maka hadiah itu haram hukumnya. Hadiah teh haram hukumah, dan itu kikuan Rasulullah termasuk ghulul. Jadi beda tauin induanen. Karena ada hadis di mana Rasulullah SAW murka kepada seseorang yang beliau utus untuk mengambil zakat, kemudian ia menduan dari harta yang tadi sebagai harta zakat dia sebut sebagai hadiah dari orang yang menunaikan zakat, disareki oleh Rasulullah SAW, dimarahi oleh Nabi SAW. Nah ini juga seperti ini. Atau misal dalam realita kehidupan kita, seseorang menjadi panitia zakat misalnya. Kalau mida diangkat oleh pemerintah berarti mida ambilin ya panitia zakat. Anggaplah misalnya zakat fitrah, menjadi panitia zakat fitrah, kemudian mengumpulan behas are rupa kareh sebelum behas tun dibagi untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak, si panitia itu menduan jatah akaya suranga inyimpaya behelu, kemudian kareh imbita akan jatah itu termasuk bahagian dari ghulul. Atau contoh lain misalnya panitia kurban tuh mida tahien karena hendak kurban ujukungan sapi indo teh. Panitia kurban nang menyembeliha, kemudian nang meereka rupa ketika menjadi panitia tun bahelu membungkus jatah akaya suranga sebelum daging teh imbagi rata akan uluh nang menerima akare, maka itu bagian daripada ghulul, dosa besar. Menduan jatah behelu sebelum dibagikan. Atau misal seseorang yang memiliki kekuasaan atau ia atun bertanggung jawab untuk memberi perizinan, misalnya harus melalui tanda tangannya, meina pejabat. Nah, kemudian ada uluh dumah maraia berurusan hendak berlaku izin untuk melakukan sesuatu tertentu, dan mida kawa dilakukan dan sesuatu tuh kecuali kalau diizinkan oleh si pejabat tadi. Lalu uluh nang dumah hendak berlaku izin tuh maintan hadiah mara uluh teh, maka kalau inerima hi pejabat teh hadiah, sementara ia atun maina kepentingan dengan pejabat teh, maka hadiah itu bagian dari ghulul, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar, ghulul yang terbesar, khianat yang terbesar yang disebutkan oleh Nabi SAW sehuang hadis adalah, dan itu beliau SAW menyebutnya bagian dari ghulul. Bahkan mida alang-alang oleh Rasulullah SAW disebut dengan ghulul terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghulul terberat di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan khianat terberat
yang dilakukan oleh seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu mengangkat petak uluh lain. Mengangkat petak uluh lain sihwang hadis riwayat Sayyidina Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ghululi 'indallah, perbuatan khianat atau perbuatan ghulul yang paling besar dosanya di sisi Allah, yang paling berat dosanya di sisi Allah adalah dhira'un minal ardi, satu hasta tanah, tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ardi aw fid dar, satu hasta tanah ikut Rasulullah yang kalian dapati dua orang saling bertetangga dalam tanah tersebut atau saling bertetangga rumahnya. Kemudian ikut Rasulullah melanjutkan, fayaqtati'u ahaduhuma min hadhi sahibihi, lalu salah satu dari keduanya tadi mengambil sebahagian tanah saudaranya. Maka kekuatan Rasulullah balas saya, fa idza qata'ahu, apabila dia mengambil dari sebahagian tanah saudaranya tadi, tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka niscaya orang yang mengambil sebahagian dari tanah saudaranya itu akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Iji hasta itu kan mulai ujung jari itu sampai siku. Berapa ada? Itu nikuan Nabi SAW adalah perbuatan khianat paling besar dosanya di sisi Allah. Perbuatan ghulul yang paling berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat petak uluh iji hasta, yang mana petak uluh itu bertetangga dengan petakah. Ingat kata iji hasta, maka kelak pada hari kiamat orang itu akan dikalungkan tanah yang dia rampas tadi. Bukan hanya yang satu hasta itu, tetapi kikuan Rasulullah SAW 7 lapis bumi. Ayo mida kegampangan. Si uyat itah 7 lapis bumi sanggup menanggung. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, mida sampai ije hasta ini kikuan Nabi SAW, man zalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang mengambil secara zalim tanah seukuran ije gawang terpendek hindai daripada ije hasta, barang siapa yang mengambil merampas secara zalim 1 jengkal ije gawang petak uluh lain, maka kikuan Rasulullah SAW, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin, maka orang yang mengambil merampas itu akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ayo, berat. Si dunia mungkin nyaman, arek pekulih sawit, apalagi mahal rega ya, makin rancak mengukut petak uluh, mengangkat petak uluh. Ingaku ahayun bapak terus. Hati-hati, etun berat bebanaran. Amun kira-kira sanggup menyandang 7 lapis bumi ingalungan mara uyat surang, incoba bi. Bahkan dalam hadis yang lain lagi Nabi SAW mengatakan, kikuan Rasulullah, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Elami je gawang, kikuan Nabi sekedar maubah patuknya mereka tanda ya teh, sekedar merubah memindah isut bebaneran. Kikuan Rasulullah dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk oleh Allah. Allah Akbar. Dikutuk berarti tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan macam itu termasuk ke dalam ghulul tadi, berkhianat. Berkhianat. Dan ancamannya berat. Nah, kita akan lihat
Beliau di sini menukilkan dua potongan ayat Al-Qur'an tentang perbuatan dosa ini, dosa khianat tadi, dosa ghulul. Berkhianat, mengambil harta orang lain. Kikuan beliau, ghulul itu bisa terjadi ketika seseorang mengambil harta dari baitul mal. Bihin ada yang namanya baitul mal, tempat dikumpulkannya harta negara, harta kaum muslimin di bawah kepemimpinan khalifahnya. Jadi ada area baitul mal. Disitulah kemudian harta-harta milik kaum muslimin secara umum itu dikumpulkan, yang bukan milik pribadi, milik kaum muslimin. Nah, kalau ada seseorang yang kemudian menjadi seorang pemimpin, lalu ia itu menduan akan kepentingan ya suranga dari harta baitul mal kaum muslimin, maka itu bagian daripada ghulul, dosa besar yang ancamannya nanti akan disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Begitu juga kawan beliau wa minaz zakat, dari harta zakat tadi, menjemput zakat marahuman dulu, kemudian rupa ada nang induaya akaya suranga kikuaya etun hadiah uluh akanku, hadiah uluh akanku, etun harta zakat, etun hadiah uluh akanku, imbita buli nang ete bagian dari ghulul, dosa besar. Atau tadi yang tadi kita sebutkan, harta rampasan perang dia sembunyikan, dia tidak serahkan untuk dibagikan, ini bagian dari ghulul juga. Dan juga yang tadi kita sebutkan, uluh nang maina jabatan, uluh nang maina jabatan, kemudian ia nang menentukan memberikan izin atau humbui dengan uluh lain, lalu ada uluh hendak berlaku izin dengan ia sambil maintan hadiah, menerima hadiah itu bagian dari ghulul. Mikir kan ada perusahaan hendak berizin dengan izin tertentu lalu bahata hadiah, itu bahaya deh. Menerima bagian dari ghulul, dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ikhwan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Jadi semua perbuatan yang tadi kita sebutkan itu adalah bahagian daripada khianat, berkhianat atas amanah yang dititipkan oleh orang lain kepada dirinya. Maka ayat ini memberikan ancaman, orang yang melakukan perbuatan khianat ini tidak akan pernah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai dari orang itu dinafikan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampai dikatakan bahwa pelaku perbuatan tertentu dari perbuatan dosa itu menyebabkan dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti perbuatan itu adalah bahagian daripada dosa besar. Kita pernah menyampaikan bahwa dosa besar itu bisa diancam dengan neraka, bisa juga di dunia itu ditentukan hukumannya yang disebut dengan had, bisa juga mendapatkan ancaman murkanya Allah, bisa juga mendapatkan ancaman laknat Allah, bisa juga seperti ini pelakunya diancam tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbuat khianat ini, ikhwan Allah, sihuang surat Al-Anfal tuh ayat 58, innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Berkhianat, menduan harta nuluh lain, merampas harta nuluh lain. Berkhianat misalnya menduan harta rampasan perang sebelum dibagikan, khianat. Berkhianat misalnya menjadi panitia zakat, menduan jatah bahelu daripada uluh lain, hindai bebagiin indua ya helu am. Berkhianat menjadi panitia kurban, misalnya menduan jatah milihan yang bagus-bagus helu am, maka yang botong plastik henuluh hindai bebagiin, itu khianat, bagian dari ghulul, dosa besar, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, kekuan Allah, dan tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat atas harta rampasan perang. Jadi ayat itu ada kisah ketika perang Badar,
setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW, arek harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslimin, arek harta ghanimah tanah yang didapatkan oleh kaum muslimin, kemudian disuruh untuk dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Nah ternyata dari harta rampasan itu ada satu harta yang tidak ditemukan dalam harta yang tadi dikumpulkan, yaitu sebuah kain beladru berwarna bahandang ketika itu. Lalu ada orang-orang munafik yang mengatakan gikuanelen ete pasti Nabi namun dua ya. Makanya gara-gara ucapan orang munafik itu mengatakan Nabi yang mengambil kain beladru berwarna merah tadi, langsung Allah turunkan firman-Nya ini, ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161, gikuan Allah, wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Tidak mungkin seorang nabi itu berbuat khianat. Apapun bentuk khianatnya, gikuan Allah, tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Kenapa? Karena salah satu sifat nabi atau rasul yang diutus oleh Allah itu adalah sifat amanah. Sifat amanah. Amanah itu lawan dari khianah tadi. Sifat wajib bagi nabi adalah sifat amanah. Pokoknya setiap nabi itu pasti sifatnya diantara ya dari nang epatnya adalah sifat amanah. Berarti tidak mungkin nabi, mustahil nabi itu memiliki sifat khianah. Makanya dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ikhwan Allah, tidak mungkin seorang nabi melakukan perbuatan khianat. Nah, kemudian lanjutan ayat ini Allah Jalla Jalaluhu memberikan ancaman bagi orang yang berbuat khianat. Allah memberikan ancaman bagi orang yang berbuat khianat. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghlul, barang siapa yang melakukan perbuatan khianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang membawa harta-harta hasil perbuatan khianatnya. Jadi intaya ketika di dunia ini dia melakukan perbuatan khianat, dengan perbuatan khianat ia menduan harta nuluh lain, kareh pada hari kiamat harta-harta yang dia dapatkan dengan perbuatan khianat tadi akan dia bawa pada hari kiamat. Dan itu sebagai bentuk siksaan nakaya. Ada dua hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana bentuknya ketika ia atun meintan harta nang induaya dengan cara berkhianat. Yang pertama ada hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kikuan Sayyidina Abu Hurairah berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami pada suatu hari memberikan khutbah. Fadzakaral ghulul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa ghulul itu, dosa berkhianat. Fa'azzamahu, lalu beliau membesar-besarkan akan dosa itu. Dianggap besar sekali dosanya oleh Rasulullah SAW. Wa'azzama amrahu, dan juga beliau membesar-besarkan akan perkara dosa ini. Berat siksa ya kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menyebutkan bentuk siksanya yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan ghulul, melakukan perbuatan khianat ini tadi yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Barang siapa yang berbuat khianat nanti dia akan datang pada hari kiamat membawa harta-harta yang dia dapatkan dengan cara khianat tadi. Ikhwan Rasulullah yang pertama, beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'ir lahu rugha. Yang pertama ikhwan Nabi, janganlah kalian, itu himbauan dari Rasulullah, janganlah kalian melakukan perbuatan yang gara-gara perbuatan itu aku akan jumpai kalian pada hari kiamat nanti membawa di atas leher kalian seekor unta yang mengeluarkan suara. Maksudnya apa? Nabi SAW memberikan gambaran siksa yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan ghulul pada hari kiamat, bahwa harta yang tadi dia ambil dengan cara khianat itu akan dia bawa di atas lehernya. Dia bawa di atas leher. Kalau ternyata etena seekor unta menduan zakat rupa, menduan zakat, kemudian induaya jatah akaya baheluam seekor unta, maka Rasulullah seekor unta nang induaya tekareh akan iimbita pada hari kiamat dan ia meintaya sihunjun uyata. Ayo dika maambin unta kira-kira awas sanggup.
menawan sapi gin hendak berkorban tapi tidak memudah ke aren manusia ya, apalagi unta diambin si hunjun uyat itah gara-gara perbuatan gulul tuh nah menduan bahelu jatah surang maambin unta ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua beliau melanjutkan, yaqulu ya Rasulullah, lalu orang yang tadi pada hari kiamat membawa seekor unta di atas lehernya, dia memanggil Nabi, kekuaya wahai Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah selamatkan kula, berlaku tolong dengan Nabi. Lalu ayin jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuan Nabi, la amliku laka minallahi syai'an, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Maksud Nabi adalah Yakub bidak kawain memintakan ampun untukmu kepada Allah, dan Yakub bidak kawaca menengai kau syafaat. Ayo, ancamannya tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Itu mengkhawatirkan. Padahal Nabi itu mengucapkan dalam satu hadis beliau bersabda, syafaati li ummati li ahlil kabair min ummati yaumil qiyamah. Syafaatku itu untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku pada hari kiamat. Ternyata ada satu dosa besar yang gara-gara ete pelaku bidak pacangan kawa dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika uluh nang melakukan perbuatan khianat tuh nikon Nabi dumah dengan dosa ya meintan seekor onta si hunjun uyata, lalu iya sakin kebebehata ya berlaku tolong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah selamatkan aku. Ikut Rasulullah, la amliku laka minallahi syai'an, ya aku tidak kau berbuat apa-apa ini. Ikut Rasulullah, tidak kawain melakukan ampun untukmu kepada Allah, tidak kawain menengai kau syafaat. Qad ablagtuka, aku sudah menyampaikan tentang dosa ini kepada engkau. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temen masih inggawi mobil. Kemudian ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hindai, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhamah fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Ada lagi kepada Rasulullah seseorang yang melakukan perbuatan ghulul ini tadi, rupaan nang induaya dari harta rampasan perang teh induaya behelu seekor kuda dari musuh, harus akan ngumpulan helo, rupa induaya helu mida ngumpulain bitah dari ikon Nabi etun kareh pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah dengan memikul seekor kuda si hunjun uyata, maambin kuda behat cak kuda ante hindai nandang kuda apa paya, ayo maambin kuda. Lalu sambil macam ete ia berlaku tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuaya wahai Rasulullah selamatkan aku. Ikuan Rasulullah, yaku bidak kawa berbuat apa-apain akanmu, bidak kawa melakukan ampun kepada Allah akanmu, bidak kawain menengai kau syafaat. Yaku jadi menyampaikan bahwa elak menggawi dosa itu nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai berlepas diri dari orang yang melakukan dosa ghulul ini. Kemudian beliau melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Ada hindai uluh nang perbuatan ghulula rupa menduan ije kungan kambing baheluam, atau menduan zakat rupa inenga lu hadiah kambing induaya akaya suranga mida nyerah ya mara Rasulullah atau mara Baitul Malen. Maka nang macam itu ngikuan Nabi kareh ya adumah pada hari kiamat maambin kambing si hunjun uyatah. Pokoknya nang indua ya dengan cara khianat tena etik lah kareh teh nang iandak ya Allah si hunjun uyatah tuh harta. Makanya andona kan petak tena kica 7 lapis petak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ete nang indua ya ete lah nang iambinan hi Allah si hunjun uyatah, ingalungan hi Allah subhanahu wa taala si uyatah. Berat. Jadi apa bentuk harta yang dia ambil dengan cara khianat tadi itu yang akan dikalungkan. Kalau kambing gitu Nabi, maka kareh kambing akan iambin si hunjun uyatah pada hari kiamat. Berlaku tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya wahai Rasulullah selamatkan aku. Gitu Rasulullah, yaku tidak kawa menengai kau keselamatannya. Yaku tidak kawa berbuat apa-apain. Tidak kawa berlaku ampun akanmu kepada Allah atau menengai kau syafaat. Yaku jadi menyampaikan tentang dosa itu. Tamein gawi mu bikiwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngikon beliau
la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi nafsun lahasiyah. Ada juga yang induaya hewan tertentu, etina kan nang nyebut Nabi ada unta, kemudian ada kuda, kemudian ada kambing. Setelah itu iku Rasulullah hewan apapun nang induaya. Menduan manuk uluh rupa. Domah kareh meintan manuk begantung hunjun uyatah. Meintan manuk. Menduan manuk uluh begantung hunjun uyatah pada hari kiamat kareh berlaku tolong dengan Nabi mida hendaknya Nabi menolong. Binatang endai menjangan misalnya. Berarti maambin menjangan hunjun uyat tun kareh pada hari kiamat. Mikihai kan ada uluh yang diamanahi untuk meinguan menjangan misalnya. Lalu ketika menjangan tun beranak pinak kikwaya etun hayong kun dua ya hiluam tanpa terlebih dahulu musyawarah dengan empu ya dua ya hiluam menjangan kah kambing kah kalau diamanahi oleh orang lain untuk memeliharakan elak langsung sing keduan-duan bi nunggu empu ya hilu nunggu empu ya bahaya itu bagian dari gulul bebuah tidak kareh pada hari kiamat maambin binatang nang ete kareh si hunjun uyat. Lalu kikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan lagi, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi riqa'un yakhfiqu fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablaghtuka. Ada lagi seseorang yang menduan harta nuluh tena bentuk harta nang induaya teh tapi baju mah pakaian kain nang induaya. Ete gin ngikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat kareh iya pacangan meintan ete maambin ete si hunjun uyatah. Maambin tapi baju tah si hunjun uyatah. Kalau nang induaya ngikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi samit. Ada ca uluh nang menduan harta benda nuluh bentuka emas dan perak, maka emas dan perak ete kareh nang ingalungan hi Allah Subhanahu wa taala si uyata pada hari kiamat. Bentuk siksa ya. Bentuk siksanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya nanti minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berlepas diri bila kawa menengak syafaatin. Itu ngeri dosa ya. Sampai-sampai bila kawa dapat syafaat Rasul. Nah, itu bentuk yang pertama. Bentuk siksa yang pertama dari apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 161 tadi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang berbuat khianat maka dia akan membawa harta yang dia peroleh dengan cara berkhianat tadi pada hari kiamat macam itu. Seberataan dari jenis harta teh iandak si hunjun uyatah, iimbitah. Si padang hari kiamat kareh. Kemudian yang kedua dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Buraidah dari ayahnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhwan Nabi, innal hajara la yurma bihi fi jahannam fayahwi sab'ina kharifan ma yablughu qa'raha wa yu'ta bil ghulul fayuqdhafu ma'ah thumma yuqalu liman ghalla i'ti bihi. Ikhwan Rasulullah, sesungguhnya sebiji batu, iji kelonek batu ikon Nabi dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi iji kelonek batu inepean marak huang neraka jahanam. Fayahwi sab'ina kharifan ma yablughu qa'raha. Lalu batu itu jatuh ke bawah menuju dasar neraka jahanam. Ketawalan dika berapa ketahi hanya sampai batu timra penda akan nih. Ikon Nabi 70 tahun hindai sampai-sampai. Allahu akbar. 70 tahun batu tena inepean bahunjun neraka jahanam kani menuju dasar neraka jahanam teh 70 tahun dia sampai. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa yu'ta bil ghulul, didatangkan harta yang diambil dengan cara khianat tadi dilemparkan juga ke dalam neraka jahanam sama 70 tahun hingga sampai-sampaiin, dan ternyata bersama harta itu dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam uluh nang menduaya kita menyusul. Jadi harta yang namean marah wang ete uluh nang menduaya kita seliku ta umpat tameh ete ja. Maka 70 tahun lebih hindai sampai-sampaian marah dasar neraka jahannam wal iyadu billah. Itu handalem babanaran.
dalam bebenaran kalau sampai 70 tahun tidak sampai-sampai. Nah itu hadis yang kedua di mana Nabi SAW menggambarkan bagaimana siksanya orang yang melakukan perbuatan ghulul ini pada hari kiamat, menduan harta dengan cara berkhianat. Menduan harta dengan cara berkhianat. Yang pertama, harta ya dikalungkan di lehernya. Kalau yang dia ambil adalah tanah orang lain, maka 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Kalau yang dia ambil adalah binatang ternak orang lain dengan cara berkhianat, maka binatang ternak itu diletakkan di lehernya, disuruh dia membawanya pada hari kiamat nanti. Apapun jenis hartanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harta yang dia ambil dengan cara berkhianat dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam selama 70 tahun tidak sampai-sampai ke dasarnya, dan dia dilemparkan juga di belakang harta itu untuk menyusul hartanya. Wal'iyadzubillah. Menduan petak uluh berarti petak uluh tenamean ya Allah marak huang neraka jahanam, dan ia asli ikut petak menyusul menuju huang neraka jahanam selama 70 tahun tidak sampai. Hati-hati. Maka kita perlu hati-hati. Qauluhu ala raqabatihi riqa'un takhfik ay thiyabun wa qimash. Qauluhu ala raqabatihi samit ay min dhahabin aw fiddah. Ikhwan, al-Imam Az-Zahabi beliau mengomentari hadis yang tadi kita bacakan. Dalam hadis tadi ada sabda Nabi, ucapan Nabi, di lehernya ada riqa'un takhfik. Ikhwan, al-Imam Az-Zahabi maknanya adalah siap, pakaian-pakaian atau kain-kain. Jadi nang menduan pakaian ulu, menduan kain milik ulu dengan cara berkhianat, maka itu akan dia letakkan di lehernya pada hari kiamat, dia bawa di hari kiamat. Begitu juga sabda Nabi ala raqabatihi samitun, di atas lehernya ada samit. Apa itu samit? Ikhwan Imam Zahabi, samit itu adalah emas dan perak. Faman akhadha syai'an min hadhil anwa'il madhkurah, barang siapa yang mengambil sesuatu apapun dari yang tadi disebutkan, minal ghanimah, dari harta rampasan perang, qabla an tuqsam, sebelum dibagi, bainal ghanimin, di antara orang-orang yang ikut dalam peperangan itu, au min baitil mal bighairi idnil imam, atau dia mengambil harta dari baitul mal tanpa izin pemerintah, tanpa izin pemimpin, au minaz zakat allati tujma' lil fuqara, atau mengambil harta dari zakat yang dia ambil dari orang-orang lain, dari orang-orang orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebelum dibagikan kepada orang miskin. Indua helu am jataha jaa yaumal qiyamati hamilahu ala raqabatihi, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang membawa harta-harta itu di atas lehernya. Semakin arek harta nang indua ya, semakin arek ta nang iambi ya si hunjun uyata pada hari kiamat. Itulah kikuan al-Imam Az-Zahabi makna dari firman Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang berbuat khianat, dia akan datang dengan harta yang dia ambil secara khianat tadi pada hari kiamat. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari mengambil hak milik orang lain, harta milik orang lain dengan cara khianat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.